Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita meneruskan materi hukum tenaga kerja. Ya. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah para pihak dalam hukum tenaga kerja. Siapa saja para pihak yang ada dalam hukum tenaga kerja, ya. Lalu bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak itu. Berikut akan kita kupas materinya. Yang pertama, para pihak itu adalah buruh atau pekerja. Ya. Pada zaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan mandor. Ya. Yang melakukan pekerjaan kasar, ya. Orang-orang ini disebut dengan blue collar. Sedangkan yang melakukan kegiatan di kantor pemerintahan maupun pegawai swasta disebut karyawan atau pegawai. Nah, di dalam Undang-Undang 13 2003 ya, tentang tenaga kerjaan menggunakan istilah pekerja. Ya. Namun agar selaras dengan undang-undang yang lahirnya sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau pekerja, maka kedua istilah tersebut diakomodir. Jadi kadang disebut buruh, kadang disebut pekerja, ya, yang pada posisinya sama. Ya. Adalah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah. Gitu. Nah, di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Gitu ya. Nah, pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum, ya, dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh. Ya. Nah, untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja, ya, dalam pelindungan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, pengertian pekerja diperluas penafsiran ekstensif, ya, yakni termasuk yang pertama adalah pekerja itu magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak. Terus kemudian mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan. Yang ketiga, narapidana yang diperkerjakan di perusahaan itu masuk dalam pekerja berdasarkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Yang kedua, pihak yang kedua adalah pengusaha. Ya. Sebagaimana halnya dengan istilah guru, istilah majikan juga sangat populer, ya. Karena perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 13 2003 menggunakan istilah majikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan disebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Ya. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan pengertian pengusaha adalah yang pertama, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Ya. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengertian perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak memiliki perorangan atau persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan buruh atau pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selain itu, usaha sosial dan usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini pengertian perusahaan. Yang ketiga, pihak itu adalah organisasi pekerja atau buruh. Ya. Kehadiran organisasi pekerja
dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Sebagai implementasi dari amanat ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan dengan lisan maupun tulisan yang diterapkan dengan undang-undang, maka pemerintah telah meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional nomor 98 dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1956 mengenai dasar-dasar hak berorganisasi dan berunding bersama. Ya, ini dasar hukum organisasi pekerja atau buruh. Ya. Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia yang ditandatangani tanggal 20 Februari 1973. Deklarasi ini berisikan kebulatan tekad kaum buruh di mana untuk mempersatukan diri dalam suatu wadah yang disebut Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI. Ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh memuat beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah basis utama serikat buruh pekerja ada di tingkat perusahaan. Serikat buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam federasi serikat buruh atau pekerja. Yang berikutnya adalah jaminan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau buruh. Dengan jumlah minimal 10 orang buruh ya, atau pekerja dapat membentuk organisasi atau serikat. Nah, serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas buruh atau pekerja tanpa tekanan atau campur tangan dari pengusaha, pemerintah, dan pihak manapun. Serikat buruh atau pekerja ini dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja atau buruh. Nah, serikat buruh atau pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh atau pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk dicatat. Ya. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat buruh atau pekerja. Jadi dilarang menghalang-halangi. Ya. Nah, yang keempat adalah organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha ini ya merupakan pihak dalam hukum tenaga kerja. Organisasi ini yang pertama kita kenal dengan Kadin. Sejak zaman kolonial Belanda, dunia usaha sudah berperan di Indonesia dengan wadah yang disebut Kamer van Koophandel en Nijverheid in Netherlands Indie berdasarkan Besluit Gubernur 29 Oktober 1863. Selanjutnya, untuk meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973 membentuk Kamar Dagang dan Industri atau Kadin ya, pada saat itu dan hingga hari ini. Yang kedua adalah Apindo. Ya, organisasi pengusahanya yang kedua adalah Apindo. Organisasi pengusaha yang khusus mengurusi masalah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Ada musyawarah nasional 1 di Yogyakarta tanggal 15 sampai dengan 16 Januari 1982 diganti dengan nama Perhimpunan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia yang disebut dengan PUSPI. Pada saat musyawarah nasional kedua di Surabaya tanggal 29 sampai 31 Januari tahun 1985, nama PUSPI ini diganti dengan Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, menurut Imam Supomo, dasar dan tujuan organisasi pengusaha adalah kerjasama antara anggota-anggotanya dalam soal-soal teknis dan ekonomis, ya. Tidak juga semata-mata merupakan badan yang mengurus soal-soal perburuhan, baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas desakan dari buruh atau organisasi. Yang berikutnya adalah pemerintah atau penguasa. Menurut Imam Supomo, memisahkan antara penguasa dan pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan, namun
hemat penulis, antara keduanya merupakan satu kesatuan, sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian atau bidang dari pemerintah. Ini menurut Imam Supomo. Nah, pengawasan ketenaga kerjaan ini dimaksudkan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Jadi semua bentuk perundang-undangan untuk melindungi buruh tidak akan berarti apabila pelaksanaannya tidak diawasi oleh sekelompok ahli yang dapat melakukan pengawasan ya dengan melakukan kunjungan tiba-tiba, sidak ya dalam melakukan pengawasan. Ini yang sering kita lihat ya, Menteri Tenaga Kerjanya sering melakukan sidak. Bahkan beberapa menteri yang sempat memanjat tembok ya untuk memasuk dalam sebuah perusahaan gitu ya. Ini juga bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pengawasan ketenaga kerjaan dilakukan dengan cara yang pertama adalah melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan dengan baik ya. Jika tidak demikian, maka harus diambil tindakan yang wajar dan tegas untuk menjamin pelaksanaannya. Yang kedua, membantu baik buruh maupun pimpinan perusahaan dengan jalan memberi penjelasan dan nasihat ya yang mereka perlukan agar mereka menyelami apa yang diminta oleh peraturan dan bagaimana melaksanakannya. Yang ketiga, menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun perundang-undangan perburuhan dan penetapan kebijakan pemerintah yang baru ya, yang diharapkan bisa berpihak pada buruh. Nah, karena perjuangan buruh ini luar biasa dari sejak zaman perbudakan, ya, zaman feodal hingga hari ini. Tapi meskipun sudah banyak regulasi, namun kondisi buruh juga masih sangat memprihatinkan hingga saat ini. Itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.